dari pagi-pagi tuh udah yang wangi-wangian yang segar, sampai malamnya tuh wangi-wangian yang apa ya, yang menenangkan. Berapa lama Teh mempersiapkan ini produknya? Lumayan sih, kalau aku bikin produk tuh agak lama ya, setahun mungkin. Oh iya lupa. Oke, 1 tahunan mungkin aku mempersiapkan setiap produk, baik itu lipstick ataupun bedak ataupun fragrance gitu. Kenapa tuh sudah memilih untuk berbisnis? Aku dari dulu sih kan, aku punya Diva Karaoke dulu, terus aku punya restoran. Tapi di tahun 2017 aku pengen nyobain untuk kosmetik gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita udah melampaui banyak fase ya, terutama ketika pandemi gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi, dan tahun 2024 nanti pengennya kita lebih baik. Tips wangi ala Teh Ocha gimana Teh Ocha? Tips wangi ala Teh Ocha. Tips wangi ala aku, oke. Mandi ya, mandi, habis itu pakai body lotion, baru semprotin body mist ataupun parfum gitu. Kalau ke badan biasanya aku body mist, kalau parfum biasanya ke baju, atau parfum cuman ke nadi di sini di bagian-bagian nadi itu biasanya dia lebih memancarkan atau memicu parfumnya menjadi lebih wangi gitu. Seberapa penting sih wewangian bagi seorang Rosa? Buat aku penting ya, karena kan itu pertama untuk percaya diri ya kan, ketika kita ketemu sama orang tuh kayak wangi gitu kan, kita pengen deket-deket terus sama orang itu kan, jadi kita juga percaya diri, nggak kayak aduh badan aku saya habis dari kendaraan umum campur bau asap gitu, kayaknya kurang pede kalau misalnya bisa harus ketemu sama orang lain. Jadi itulah gunanya, langsung semprotkan body mist rasanya. Maintenance susah untuk bertahan lama sih tetap. Maintenance wanginya bertahan lama gitu. Wanginya usahanya bertahan lama. Pertama, kalau menurut aku paling penting adalah mempertahankan kualitas dan juga koneksi dengan member, dengan reseller, dengan end user gitu ya, dengan customer kita. Selalu mendengarkan apa sih yang diperlukan oleh para end user, terutama cewek-cewek ini sukanya tuh apa sih gitu. Sama sepertinya aku pemikirannya ketika aku mengeluarkan lagu, sebetulnya apa sih yang disukain sama pendengar aku gitu, lagu yang seperti apa, rasa yang seperti apa yang disukain gitu. Nah ini sekarang parfum juga sama, ataupun lipstick ataupun bedak. Sulit nggak Teh nyimbangin antara nyanyi dan usaha? Dan bisnis. Kebetulan aku punya manajemen dan berbeda-beda. Untuk nyanyi aku punya manajemen nyanyi, untuk Rosa Beauty aku juga punya manajemen Rosa Beauty, untuk restoran aku juga punya manajemen restoran. Jadi semuanya tuh beda-beda. Aku otaknya bisa bercabang, tapi yang hebat adalah tim aku, yang mereka yang memang menerjemahkan pemikiran aku dan akhirnya membawa visi misi aku ke dalam sehari-hari. Kayak termasuk tipe yang dikit-dikit nyemprot nggak sih? Aku, iya sih. Karena kayaknya kalau nggak wangi tuh nggak pede sebetulnya. Ketika kita pede, biasanya kita kan ngomong apapun, presentasi, ketemu orang, itu pasti lebih percaya diri, lebih kayak apa ya? Mau kita ngomong apapun, orang akan menanggapinya dengan menyenangkan gitu. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama gitu. Pernah ada pengalaman minder gara-gara itu nggak Teh? Mana dulu nih? Aroma wangi. Aku suka campuran buah-buahan sama bunga, floral sama aroma banyak. Minyak wangi aku banyak. Itu dijadikan, bisa jadi ya, itu dijadikan apa sih namanya, bahan untuk kira-kiranya buat benchmark nih, kira-kira nanti akan bikin yang seperti apa. Sama kayak aku dengerin lagu, aku banyak dengerin lagu untuk memperkaya ide-ide aku juga kan, mau bikin musik seperti apa. Pernah punya pengalaman nggak pede gara-gara merasa nggak seger apa gimana? Atau mungkin kebalikan ngelihat orang, ngerasa deket orang yang seperti itu, gimana Teh? Pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini
kayaknya bajunya udah 3 hari gak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kusemprot dia dengan minyak wangi ya. Nah itulah makanya aku bikinnya tuh emang sekarang travel size supaya tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu, jadi langsung bisa ditaruh di tas lah. Dan yang Glenn sendiri tamunya berapa dan mungkin sasaran yang ingin dituju dari penjualan produk ini sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau buat aku range-nya ini dimulai sebetulnya dari jualannya tuh 70 ribuan ya, 70 ribuan. Parfum sendiri itu juga cuman 100 ribuan, 100 sekian. Ini juga cuman 70 ribuan. Jadi ketika ada diskon, bahkan kalau ada event atau diskon atau join sebagai member itu bisa langsung dapat potongan. Jadi ya buat aku sih yang paling penting adalah konsisten ya, dan maintain supaya perusahaan atau company Rosa Beauty juga bisa lama gitu dan bermanfaat. Jadi dengan arti kata lain berarti bersahabat di sahabat di kantong, harus dong sahabat di kantong ya kan. Ini aja dulu deh, pusing juga. belum sih, ini aja dulu kayaknya aku pengen membuat ini jadi besar banget aja gitu. Dukungan Rizky teh? Rizky tuh lumayan ya, dia penerjemah juga ya. Kalau bikin aku misalnya bikin presentation gitu dalam bahasa Inggris, nah dia lah penerjemahnya. Atau bikin kata-kata buat Rosa Beauty, Rizky juga yang biasanya nulisin sebagai editornya. Berarti usaha ini juga barang-barang Rizky juga terlibat ya? Benar, kayak Rizky ya dilibatkan lah. Aku pengennya Rizky juga belajar dan tahu bahwa uang itu memang harus dicari dan harus dan usaha itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bukan uang mudah gitu. Ya belajar aja buat dia belajar untuk usaha. Lihat ibunya juga apa usaha gitu. Jadi pastilah. Tadi kan sibuk nyanyi, sibuk bisnis. Sebenarnya apa yang dikejar? Sampai mungkin maaf sebelumnya sampai lupa mikirin jodoh. Katanya kalau rezeki kan harus dikejar, kalau jodoh kan karena ditungguin aja. Jadi nggak usah dikejar katanya. Ya. Nanti nyamperin aja lah aja. Insya Allah ya, amin. Tapi yang baik ya. Tapi nggak ada rencana mengejar. Nggak ada rencana mengejar. Nggak ada. Tapi mungkin juga Rizky disebut kayak sangat punya adik nih sama. Iya. Iya, mungkin karena dia juga tinggi ya, aku kecil gitu deh. Jadi memang udah saatnya dia melindungi aku. Ya, aku berusaha supaya dia juga nyaman, karena anak-anak zaman sekarang kan nggak suka, bukan kayak anak zaman dulu yang bisa disuruh, dimarahin gitu. Anak zaman sekarang kan senangnya diajak ngobrol gitu, dikasih pemikiran, sama-sama mendiskusikan sesuatu untuk memutuskan sesuatu. Nah ini ngomong tentang jodoh teh, sahabatnya deketnya udah mau nikah nih. Itu nggak tahu. Tapi itu kabar bahagia nggak? Nggak tahu aku. Diundang nggak teh? Diundang nggak? Ini udah ditungguin sama Akhir tahun nih. Kalau mungkin ke Rizky nih seperti si Pak nyanyi di sana. Iya, udah nyanyi di Bali. Tadi tuh udah nyanyi di Bali. Ada nyanyi di Jakarta. Pasti kan diundang juga kan nanti di Bali. Ada lah pokoknya. Apalagi sekarang doa. Semoga semua orang bahagia. Kita akhir tahun dan liburan kemana nih teh? Liburan. Rencana main nikah atau apa gitu? Kerja ngambil job apa mau liburan teh? Ambil job apa? Di Bali. Apa kondangan? Ambil job dulu baru habis itu liburan. Jadi kan liburannya ada duit ya. Kalau nggak ambil job dulu nggak ada duit. Suka-suka di tahun 2023 ini apa sih? Oh, suka-suka ya. Aku senang di 2022, 2023 ini kan kita harus banyak bersyukur karena kita terlepas dari pandemi. Gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah kita dikasih kesehatan yang paling pasti, kesehatan dan bisa survive gitu. Dan jadi buat aku adalah sebuah berkah. Jadi 2022, 2023 aku menutup tahun ini dengan konser tour ya. Another Journey The Beginning, yaitu konser album aku, tour album aku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nanti mungkin last job buat aku adalah tanggal 31 Desember untuk tahun 2023 ini.
first jobnya jangan 1 Januari ya Jam. Manajer aku nih suka emang agak-agak ya, tapi jangan, kasih dulu lah nafas dikit ya. Kasih 2 jam. Sejam banget ya, tapi yang pasti aku bersyukur atas semua yang udah baik hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan selama 2023 ataupun yang membahagiakan terutamanya, tapi aku positif tinggi aja dan berusaha yang lebih baik lagi aja. Teh. Tahun ini sudah tercapai belum Teh? Iya, Pencapaian terbesar. Wow. Apa ya, alhamdulillah aku setelah berapa tahun akhirnya aku bisa keluar album lagi, album di bawah bendera aku sendiri, di bawah Inspire Music gitu. Dan album ini meraih 5 multi platinum awards atau 500.000 kopi gitu, jadi itu buat aku salah satu pencapaian terbesar. Teh BCL kabarnya nikahnya sama tetangga sebelah nih Teh. Lucu apa gimana ngelihatnya? Saya tinggal di sini ya. Ngelihatnya lucu apa gimana sih Teh? Apapun itu pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku. Sebenarnya tahu tengah Viko tahu. Ih, nggak tahu. Di tahun 2024 Ada ini ya? ada wishlist nggak sih di tahun 2024 ini? Kenapa? Ada wishlist nggak untuk tahun 2024 Wishlistnya, sendiri? semoga teman-teman nggak ngajakin gosip ya. Nanti tanggal 2 saya. Saya kan banyak penyanyi sama penyanyi orang Korea. Oh iya. Nah mungkin ada netizen berharap dijodoh-jodohin sama orang. Sama orang Korea ya. Nikah mau nggak? Boleh aja sih ya. Kita ajak dulu dia ke Al Azhar. Ya kalau jodohnya sama orang Korea, ganteng, baik, kaya, muslim ya, masa sih aku nggak nolak. Bercanda ya. Makanya kalau perjodohan buat aku ya memang kehendak Allah aja. Yang penting buat aku baik, ganteng, kaya. Ganteng. Kaya hati ya. Kaya harta kan itu hitungannya beda. Hati kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak aku aja lah. GR sendiri. Teh, tapi Rizky sendiri punya kriteria juga nggak sih buat jadi bapak sambungnya? Kenapa? Rizky sendiri ngasih kriteria nggak sih? Tapi kita ada yang penting laki aja. 2024 ini Itu aja kalau Tapi kan kayak temen nih sama Rizky udah mulai ledek-ledekin gitu nggak sih Teh soal urusan jodoh? enggak sih, chill dia. Sering curhat gitu nggak sih? Oh dia sih yang curhat, aku juga sering curhat sama dia. Karena di rumah cuma berdua kan, jadi kayak dan gitu doang. Misalnya dia habis putus, ibu tolong dong misalnya apa namanya, kenalin ke siapa gitu. Oke Kak, tapi aku ngingetin ya, aku juga gak punya pacar. Nah iya juga ya kata dia gitu. Kita kalau boleh memilih di antara 3 orang. Nah, wah jangan pilih dong. Tapi di dunia ini cuma ada 3 nih. di mana kan? Ngayalin itu gak bisa Pengusaha orang dibagi-bagi. Malaysia, Waduh, Afgan atau orang Korea? ya Allah. Itu juga anonim ya, yang satu doang tuh yang ada namanya, yang lain nggak tahu. Siapa aja yang penting baik. Oke, makasih. Teh ke Rizky misalnya gitu, termasuk orang tua yang polisi pasti. Enggak terlalu sih aku pokoknya aku pengennya Rizky bisa experience banyak hal gitu ya, maksudnya dia bisa main sama teman-temannya gitu. Yang paling penting adalah tidak melenceng lah dari norma gitu. Mungkin suka dukanya punya anak cowok. Oh, suka aja sih aku. Nah, tanya deh mak-mak lu tuh lihat dulu. Terus ya tuh dulu ya. Kalau Rizky tuh oke-oke aja sih, santai. Tapi kayak yang bikin deg-degan kayak misalnya dia naik motor gitu ya, karena dia kan udah 17 tahun, udah punya SIM gitu. Itu agak deg-degan buat aku. Tapi ya aku pasain sama Allah aja biar dia.